60 menit di sini. Kemudian yang kami angkat di sini, Pak, nama modul ajar bahasa Inggris yang kami kutip dari penulis Tanti Malika. Fase E, terus temanya teks fungsional khusus, yaitu iklan, undangan, dan pengumuman. Jadi ini ada 3 kali pertemuan ini, Pak. Jadi yang saya bawakan ini pertemuan pertama ini. Kemudian komponen yang kita modifikasi, yang pertama tujuan pembelajaran, Pak. Di sini ada saya muat tujuan pembelajaran, ada elemennya. Yang pertama membaca dan memirsa, itu elemen pertama. Kemudian tujuan belajar berdasarkan CP, elemen kedua, yaitu menulis dan mempresentasikan. Jadi setelah menganalisa tujuan belajar yang berdasarkan CP dan ATP ini, Pak, di sini kami melihat kalimatnya ini uraiannya terlalu panjang, Pak. Jadi ketika kita membaca uraiannya terlalu panjang, sehingga kami memodifikasinya menyederhanakan kalimat yang ada pada tujuan pembelajaran supaya lebih efektif dan mudah dipahami. Ya, itu. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat tujuan pembelajaran ini saya lihat kondisi peserta didik yang ada di perkotaan. Otomatis kompetens mereka berbeda dengan kompetens murid yang ada di sekolah kami. Oleh karena itu, kita harus modifikasinya adalah penyesuaian tujuan pembelajaran dengan melihat kompeten peserta didik yang ada di sekolah kami. Jadi 2 poin itu, Pak, yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Terus poin yang kedua, komponen yang kedua yang kami modifikasi adalah susunan desain pelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Dalam bahasa Inggris atau mata pelajaran lainnya, cakupannya kan kurang lebih seperti ini, Pak. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Sebenarnya di situ ada uraiannya, tapi saya tidak sempat muat di sini. Cuma yang kami modifikasi, yang pertama, Pak, kalau di modul aslinya itu tidak ada tes awal, atau oleh karena itu untuk mengetahui kemampuan awal murid, kita harus melakukan tes diagnostik. Kemudian di kegiatan awal juga, dengar ini, Pak, teman-teman. Halo? Dengar, Pak, dengar. Oh ya. Iya, Pak, dengar. Kemudian kegiatan awal, pertanyaan pemantik yang lebih membangun rasa ingin tahu siswa. Karena saya lihat di modul tadi itu, dia cuma fokusnya ke bagaimana tidak terlalu mendalam mengajak anak-anak untuk rasa ingin tahu tentang reklame. Kebetulan temanya reklame dan undangan. Kemudian dalam kegiatan inti, saya lihat modul aslinya itu lebih menekankan kerja individu. Padahal bisa saja kita membuka ruang kerja kelompok dengan cara membagi kelompok. Kemudian dalam kegiatan akhir, di situ ada 2, kalau aslinya ada 2, yaitu feedback dan menyimpulkan apa yang dipelajari hari ini. Kemudian kami memodifikasi, menambahkan dengan melakukan refleksi sebelum menyimpulkan apa yang dipelajari hari ini. Kemudian komponen ketiga, pelaksanaan asesmen. Kalau di modul aslinya, seperti ini dia punya keterangan, pedoman penskoran dengan jenis-jenis asesmennya. Di sini tidak ada lagi pilihan ganda, tetapi dia uraian atau objektif. Di sini kami modifikasi
Ya, pertama presentase setiap kelompok. Karena kalau misalnya esai dan uraian, dia lebih menekankan pada angka-angka, Pak. Oleh karena itu, supaya ada keterlibatan penilaian sikap, penilaian karakter, perlu dilakukan ini presentase setiap kelompok terkait dengan materi yang diajarkan. Kemudian supaya siswa itu lebih mengalami pengetahuan atau materi yang diajarkan, harus melakukan proyek. Nah, ini lebih mendekatkan peserta didik ke bahan ajar. Kemudian di sini ada tambahan lagi, bersama-sama merumuskan rubrik penilaian siswa. Ya, demikian Pak, apa yang bisa kami paparkan dari kelompok 1. Mohon tanggapan dan masukannya. Baik, terima kasih Pak Adri. Jadi menurut saya sangat baik Pak, apa yang Bapak sudah sampaikan, luar biasa. Kita serahkan ke teman-teman, mungkin ada masukan dan tanggapan terkait dari hasil kelompok 1. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada tambahan atau masukan? Halo Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu? Baik Pak Adri, minta tolong modul yang sudah dimodifikasi, bagian modul yang sudah dimodifikasi. Yang mana Pak? Oh ini. Ini kan, ya betul. Nah, jadi belum selesai Pak ya? Cuma belum saya pindahkan ke sini tadi. Ya, ini kan tinggal mengcopy dari atas kan, tinggal copy ke bawah. Ya, jadi mohon diisi juga ini Pak ya, bagaimana komponen yang dicantumkan, tujuan pembelajarannya seperti apa, langkah atau kegiatan pembelajarannya seperti apa, terus asesmen penilaiannya. Ya, terus turun dulu Pak, turun. Ya, oke. Naik. Bagian mana Pak? Tunggu dulu Pak, stop. Jadi ini ada susunan desain pembelajarannya. Coba naik ke atas sedikit Pak, naik ke atas. Tujuan belajar. Ya, tujuan. Nah, oke, tujuan betul. Ya, jadi ini Bapak mengambil tujuan belajar berdasarkan CP ya Pak ya, dan OTP ya. Jadi di mana komponen yang Bapak gunakan itu membaca dan memirsa, terus menulis dan mempresentasikan. Ya, betul. Nah, yang menjadi modifikasi di sini terkait dengan penyederhanaan kalimat yang ada pada tujuan pembelajaran supaya lebih efektif dan mudah dipahami. Terus penyesuaian tujuan pembelajaran dengan kompeten peserta didik. Terus hanya itu yang Bapak modifikasi terkait dengan ini? Yang 2 poin ini aja Pak. Oh ya, 2 poin ini ya. Oke, saya rasa tidak ada ini. Naik lagi Pak, turun. Lagi Pak, lagi. Lagi Pak Adri. Oke, stop tadi Pak, yang ke atas tadi. Nah ini. Nah, naik lagi Pak, naik lagi. Oke, nah susunan desain pembelajaran, Bapak memiliki kegiatan ini awalnya seperti apa di sini? Ya, mengetahui kemampuan awal murid melalui diagnostik Pak ya. Diagnostik. Bagaimana Pak? Boleh Bapak memberikan penjelasan sedikit di sini? Oh, ada Ibu Rahmawati angkat tangan. Silakan Bu Rahmawati. Sebelum saya ini. Silakan Bu Rahmawati. Halo Bu Rahmawati. Halo. Terima kasih Pak. Saya mungkin di sini Pak, mungkin tolong penjelasan dari Pak Adri mungkin tentang pelaksanaan asesmen itu pada poin 3. Di situ bersama-sama merumuskan rubrik penilaian siswa. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bersama-sama dengan guru atau bersama-sama dengan murid ini yang dimaksud? Ya, terima kasih Bu. Ibu Nima, disilakan. Ya, terima kasih Pak.
menurut kami itu bersama-sama guru dan murid dalam hal merumuskan rubriknya untuk iklan tersebut. Apa dia baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian dalam proyeknya itu termasuk istimewa, dan seperti itu. Jadi ada rubrik-rubriknya. Ini kira-kira kita kasih masuk apa untuk ini. Rubrik untuk nomor 1, tujuannya apa yang tadi kita masukkan. Jadi dengan anak-anak peserta kita sebagai pemandu, guru, untuk dalam penilaian itu apa yang harus kita masukkan. Jadi bukan dari cuman kita saja, tapi murid juga bisa memberikan masukan dalam penilaian dari iklan yang sudah kita buat dari proyek tadi. Itu maksud kami. Terima kasih. Ya, dikembalikan. Bagaimana Bu Rahmawati? Silakan. Baik Pak. Mungkin saya tidak akan mempertanyakan kalau seandainya kalimatnya bersama-sama guru dan murid merumuskan rubrik penilaian. Iya. Ya, ditambah saja Pak. Ya, makasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Rahmawati ya. Ya. Jadi Pak, terkait dengan saya baru sebenarnya mau masuk ke asesmen, tapi pas Bu Rahmawati juga masuk ke situ. Mohon izin Pak, saya cuma mengingatkan bahwa kita memiliki asesmen ada 3, ya. Ada asesmen terkait dengan refleksi, ada asesmen terkait dengan perbaikan untuk proses pembelajaran, ada asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, di sini harusnya Bapak mungkin bisa munculkan asesmen yang digunakan pada saat refleksi pembelajaran sebelum memulai pembelajaran maksudnya. Terus yang kedua, asesmen asesmen perbaikan. Artinya dalam pertengahan proses itu ada asesmen yang Bapak gunakan untuk melihat apakah yang Bapak sudah lakukan ini sudah sesuai, sudah memenuhi. Nah, setelah itu asesmen akhir. Kan ada tadi yang saya tampilkan ke Bapak terkait dengan asesmen itu. Ya. Yang coba, 3 itu Pak. Ya, yang 3. Coba Bapak saya ini dulu Pak ya, saya share dulu. Nampak ya, kelihatan Pak ya? Nampak Pak ya? Ada ya kelihatan Bapak Ibu? Belum Pak. Ya. Sudah. Sudah ya? Sudah Pak. Nah, ini yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam proses asesmen itu, ini saya ada istilah asesmen untuk refleksi, proses pembelajaran. Nah, di sini Bapak boleh melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Ya, itu maksud saya. Betul. Oh, nah, jadi itu. Ya, terus yang kedua, ini juga asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Masih harus melibatkan peserta didik, Pak, supaya ada mungkin kesalahan atau ada yang tidak sesuai dengan pemahaman, misalnya cara mengajarnya kita mungkin terlalu cepat untuk siswa bisa memberikan, peserta didik bisa memberikan masukan. Nah, terus untuk assessment as learning ya, yang terakhir di sini peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria maupun rubrik. Nah, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Jadi untuk mencapai tujuan Bapak Ibu sekalian, di dalam proses asesmen ini, mereka sudah paham, oh ini yang harus dilakukan. Sehingga konsentrasi mereka itu lebih pada apa yang akan kita capai. Nah, sehingga apa yang kita lakukan bersama itu sudah sejalan. Mungkin begitu Pak, kalau di asesmen, kalau menurut saya. Itu sebagai masukan saja. Iya, makasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin, atau mungkin ada tambahan dari yang lainnya? Oke, aman? Ya. Aman, Pak. Ya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dan kami mengucapkan banyak terima kasih ke kelompok 1. Oke, terima kasih Pak. Pemaparannya sangat baik, luar biasa. Ya, baik untuk kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4 atau sudah sama dengan kelompok 1? Halo, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Hampir sama, Pak. Hampir sama. Hampir sama Pak Heri ya. Ya, jadi tinggal bagaimana penerapannya nanti ke depannya seperti apa. Kita harus lebih mungkin berkreasi. Tentunya apa yang dituangkan di Sigi mungkin berbeda yang dituangkan di di Buol, ya. Atau di ya silakan Pak Heri. Atau mungkin Pak Heri mau tampilkan anunya, tugas kelompoknya. Kenapa? Atau Pak Heri tampilkan tugas kelompoknya. Halo? Kasih matiin. Kasih mute dulu, mute. Halo, Pak. Ya, silakan Pak Heri. Ya, saya ingin bertanya Pak untuk tadi 3 jenis penilaian tadi. Ya. AS, for, dan untuk yang satunya itu apa? AS, for, dan ini Pak, dan off. Nah, off itu. Penutup. Ya, jadi untuk pelaksanaannya itu apakah pada saat satu kali proses pembelajaran itu kita laksanakan ketiga-tiganya atau pada saat satu pembelajaran kita melakukan penilaian hanya for saja atau nanti yang asnya nanti di akhir semester atau bagaimana Pak itu Pak untuk pelaksanaannya itu? Jadi pelaksanaan untuk penilaiannya Pak itu tinggal Bapak menentukan waktunya. Jadi boleh per mata pelajaran, boleh per semester, boleh pada saat awal memasuki pembelajaran. Ya, kecuali yang akhir ini tentunya sudah terjadwal ininya Pak, yang for ini, yang off ini. Nah, jadi ini yang yang as itu Bapak boleh melaksanakannya di ini Pak. Jadi saya bacakan Pak ya. Ya, pelaksanaan untuk asesmen formatif dapat dilakukan dengan kan kalau yang as itu Pak, yang yang as for itu masuk kategori asesmen formatif. Ya, kalau yang off itu masuk sumatif. Nah, begitu Pak. Jadi ini bisa bersamaan dalam dilaksanakan yang formatif ini, yang dilaksanakan formatif ini bersamaan dalam proses pembelajaran Pak. Jadi dalam proses pembelajaran itu Bapak bisa bersamaan melaksanakannya, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Jadi apa yang Bapak dapatkan tadi dari refleksi itu Bapak bisa langsung gunakan di situ, dan setelah proses berjalan itu Bapak bisa memberikan perbaikan dari asesmen formatif for itu. Ya. Ya, selanjutnya Bapak bisa menggunakan berbagai teknik di dalam asesmen formatif itu. Nah, seperti misalnya Bapak melakukan observasi, itu sudah bagian dari asesmen, Pak. Nah, terus performa, Bapak melihat dari unjuk kerjanya seperti apa, kinerjanya. Nah, itu produk atau proyek atau portofolio yang sudah dilakukan. Ataupun ada tes, item-item tes yang Bapak sudah siapkan. Nah, terus untuk tindak lanjut yang dilakukan, itu bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik melalui intervensi. Pada saat Bapak sudah melakukan tadi semacam observasi, misalnya Bapak melakukan asesmen di tengah, Bapak sudah memberikan pembelajaran nih misalnya. Dalam proses pembelajaran di tengah-tengah, Bapak bertanya, seperti apa ini? Itu tidak bagian dari formatif, Pak. Di tengah Bapak melihat sudah sejauh mana pemahaman mereka.
Nah, terus Bapak juga bisa mempersiapkan berbagai instrumen. Apakah Bapak menyiapkan rubrik, apakah catatan, ya, apakah lembar checklist? Misalnya Bapak sudah buatkan jadwal kegiatan Bapak di kelas misalnya Pak Tok, yang sudah Bapak sudah agendakan sesuai dengan modul yang sudah Bapak siapkan. Nah, dengan bahan ajar, Bapak siapkan, oh poin ini sudah selesai, Bapak tinggal checklist. Apakah sudah selesai, apakah sudah ini, apakah sudah ini. Nah, begitu Pak. Nah, terkait dengan sumatif, nah sumatif ini dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Nah, terus Bapak juga dapat menggunakan berbagai teknik seperti kalau kan sumatif seperti portofolio, laporan, tes, ada proyek-proyek, ada produk hasilannya, bagaimana kinerjanya. Nah, itu yang Bapak lakukan. Nah, hasil dari sumatif ini Bapak tindak lanjuti dengan memberikan umpan balik ataupun melakukan intervensi kepada peserta didik yang mungkin ada masalah dengan VA, bagaimana prosesnya, bagaimana Bapak memberikan gambaran dengan hasil yang dicapai. Nah, mungkin begitu Pak gambarannya kalau menurut saya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana kelompok lainnya? Apakah kita samakan saja atau bagaimana? Karena waktu juga sudah ini. Tinggal Bapak Ibu mengupload ke LMS yang sudah disiapkan untuk rubrik tersebut. Atau ada masukan? Halo Bapak Ibu sekalian? Halo? Halo, halo. Suara saya jelas kedengarannya, Pak? Ya, didengar. Jelas, Kedengaran Pak. Ya. Jelas. Kayaknya Oke. dikembangkan di diskusi selanjutnya. Oke, nanti kita kembangkan di diskusi selanjutnya, Bu ya. 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 Jadi selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke rencana aksi nyata. Nah, di rencana aksi nyata ini, Bapak Ibu membuat rencana terkait ide perancangan atau perencanaan pembelajaran melalui modifikasi modul ajar yang nanti akan dilakukan di sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu